Perkenalkan, nama lengkap saya Konstantino Valo, NPM 12200-113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional menurut teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Elie Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah atau untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda, ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan intel industri. Pola perdagangan ini juga yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Ada dua kurva Heckscher-Ohlin. Yang pertama kurva Isokos, merupakan kurva yang melukis total biaya produksi. Yang kedua Isokoan, yang melukis total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persaingan antar kurva Isokos dan kurva Isokos, maka akan ditemukan titik optimal dan sehingga menetapkan biaya tertentu. Teori Heckscher-Ohlin. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dengan homogenus di semua negara. Fungsi produksi bersifat konstan, return to scale. Tidak ada perbedaan teknologi di antara negara dengan negara. Tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Terima kasih.